dikurangi. Baik, saya akan langsung menyapa Pak Herman di sambungan telepon. Pak Herman, benarkah ini rencana sebenarnya masih wacana karena belum pernah disosialisasikan atau disampaikan langsung oleh Menteri Pan-RB kepada DPR maupun Presiden? Ya, yang namanya kebijakan itu paling tidak ada 3 tahap ya. Pertama formulasi, kedua implementasi, ketiganya evaluasi. Dan terkait dengan percepatan penataan PNS ini, saat ini baru di tahap formulasi. Memang secara mikro, kami belum komunikasi dengan Komisi 2 DPR. Tapi secara makro saya kira sudah mafhum, kan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dikomunikasikan oleh Pak Menpan, Pak Yudi Krisnandi, bahwa dalam rangka mendorong reformasi birokrasi, tentu ada berbagai hal program kegiatan yang harus kita laksanakan. Reformasi birokrasi sendiri sasarannya tahun 2019 kita ingin mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki kualitas pelayanan publik yang prima, yang optimal. Nah, untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi tersebut, ada 8 area perubahan. Salah satu diantaranya area perubahan SDM aparatur. Nah, tentu kita akan kesulitan ya mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi tadi apabila SDM aparaturnya tidak qualified, kompeten, dan berkinerja tinggi. Jadi apa yang kami lakukan ini bagian dari upaya Kementerian Pan-RB untuk memacu reformasi birokrasi di area perubahan SDM aparatur agar memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang tinggi. Sehingga kami melakukannya secara cermat, secara hati-hati, dan tentu nanti pada gilirannya akan dikomunikasikan secara teknis, detail oleh Pak Menpan dengan Komisi 2. Dan perlu juga kami garis bawahi bahwa rasionalisasi itu hanya salah satu implikasi saja. Karena tadi kan sudah saya jelaskan, hasil pemetaan ini gradasinya itu sampai 9 kuadran. Tapi kan akan sangat kompleks sekali apabila saya jelaskan satu persatu. Yang 9 ini kami ambil garis besarnya 4 kuadran. Nah, yang 4 kuadran itu setiap kuadran kan beda-beda treatmentnya, mulai dari promosi, pengembangan, kemudian ada yang dibina, dimutasikan, direalokasi, ada juga yang didiklatkan. Nah, bagi PNS yang setelah kita potret, setelah kita petakan kualifikasinya rendah, kompetensinya rendah, kinerjanya rendah, dan ini kan sulit lagi di treatment. Dan jalan keluarnya kita akan rasionalisasi. Salah satu pelaksanaannya dengan misalnya memberikan penawaran pensiun dini, dan itu sangat dimungkinkan dalam pasal 87 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di sana disampaikan bahwa pemberhentian dengan hormat PNS antara lain karena perampingan organisasi atau karena kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya pensiun dini. Jadi pensiun dini ini hal yang dimungkinkan, dan saya kira banyak aparatur yang sangat tertarik dengan pensiun dini begitu. Baik, tadi Pak kan sempat ditanyakan juga oleh DPR di sini ketika membincangkan apakah dengan strategi penghematan ini berarti akan salah satunya dalam tanda kutip mengorbankan para PNS yang sudah kontraknya harusnya berjalan sampai dengan seumur hidup. Nah, dengan adanya pensiun dini ini, apakah mereka bentuk pensiunnya nanti akan tetap menerima pensiun sampai dengan seterusnya, atau tadi dikatakan hanya pada saat itu, pesangon saat itu saja? Ya, ini beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ya, yang kita akan dorong dirasionalisasi di pensiun dini kan adalah yang tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya buruk. Itu perlu dicatat dulu, dan jumlahnya kan nanti kita lihat setelah pemetaan begitu. Kemudian mekanisme pensiun dini secara secara teknis detail nanti kami akan komunikasikan, karena saat ini masih kami simulasikan begitu, masih kami hitung dengan seksama. Tapi paling tidak 2 hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kemampuan keuangan negara, kan bagaimanapun juga uang kompensasi, uang tunggu, dan lain sebagainya yang menjadi hak PNS yang dipensiunkan itu kan harus melihat kemampuan keuangan negara. Jadi itu kemampuan keuangan negara yang pertama. Yang kedua, hak-hak dari PNS-nya itu sendiri yang akan dipensiun dinikan. Mereka kan punya hak, dan tentu masa depannya pasca purna tugas, pasca dipensiun dinikan harus ada jaminan. Jadi saya kira insya Allah apa yang kami formulasikan ini sesuatu yang akan baik untuk yang bersangkutan ya, karena tidak berkinerja kan sulit juga begitu sulit dibina. Sulit ya, kita berikan kesempatan dia mungkin mengembangkan profesi lain, tetapi tentu dengan uang kompensasi, dengan penghargaan yang bisa menjamin kehidupannya setelah purna tugas.
Kita akan cross check ke DPR. Silakan, ini Pak tadi kan katanya ada gemuk jumlahnya. Iya, yang saya sampaikan, angka yang disebut 1 juta itu sangat besar ya, hampir 25%, dan saya kira ini berlebihan dan tidak diikuti dengan data yang akurat, dengan identifikasi dan lain-lain. Kemudian tadi kalau disebutkan juga rasionalisasi ini dengan cara pensiun dini, supaya diketahui yang ingin pensiun dini rata-rata orang yang justru memiliki kualifikasi yang tinggi, yang baik, dan itu jumlahnya sedikit. Yang mau dipensiunkan tadi disampaikan Pak Herman adalah orang-orang yang berkinerja jelek, berkompetensi tidak baik, tidak produktif dan lain-lain. Itu jumlahnya besar sekali. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya pemerintah berusaha untuk merasionalisasi jumlah yang ini? Maksud saya itu kelas menengah ke bawah, kira-kira begitulah standarnya begitu, di kelas bawah standarnya itu tidak mungkin mengajukan pensiun dini, begitu loh maksudnya. Jadi nggak ketemu nih pemerintah melakukan rasionalisasi dengan cara pensiun dini, ya kan? Sementara yang ingin pensiun dini adalah orang yang berkinerja baik dengan kualifikasi baik, begitu kan nggak ketemu. Sementara kualitas PNS sendiri secara umum, ya kan, pelayanan publik kan masih tertinggal. Kita membutuhkan tenaga PNS yang handal, yang berkinerja baik, kualifikasi baik dan lain sebagainya. Itu justru yang mau pensiun, begitu. Kan nggak ketemu. Yang berkualifikasi kurang baik, berkinerja kurang baik itu jumlahnya sangat besar dan tidak ingin pensiun. Jadi menurut saya nggak ketemu nih antara jumlah yang diinginkan untuk dirasionalisasi dengan orang yang mau pensiun dini, nggak ketemu. Kecuali dilakukan pemecatan, tapi kan nggak bisa sembarang pecat pemerintah. Seperti tadi kata RTRI, ini kan ada kontrak sosial. Ini kan nggak cuma terkait dengan orang itu, dia punya keluarga, ada tanggung jawab pemerintah, dan itu bagian dari pelayanan publik. Jadi saya kira ini perlu didiskusikan kembali, diidentifikasi oleh pemerintah. Apalagi kementerian itu harus mendukung apa yang telah dinyatakan atau menjadi program pemerintah. Dalam hal ini Presiden umpamanya ketika Pilpres menyampaikan bahwa akan menyiapkan lapangan pekerjaan kurang lebih 10 juta. Kemudian akan mengangkat tenaga honorer, akan mengangkat PNS, sekretaris desa dan lain sebagainya. Baik, janji ini belum terpenuhi. Kalau misalnya tadi dikatakan ini sebenarnya memang target utamanya adalah orang-orang yang memang tidak berkualitas, tidak berkompetensi, sehingga diseleksi supaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik seperti yang Anda katakan. Betul. Orang ini kan yang ingin dirasionalisasi dengan cara pensiun dini. Sementara yang ingin pensiun dini itu jumlahnya sedikit dan kebetulan yang berkinerja baik. Yang jumlahnya banyak dan berkinerja kurang baik tidak mau pensiun. Jadi bagaimana cara menguranginya, kan nggak ketemu. Kecuali dipecat. Nah, terus kemudian apa solusi yang Anda dapat sampaikan? Misalnya Pak Arteria, kalau misalnya seperti ini, kondisi seperti apa? Kalau pemerintah tadi rencananya akan rasionalisasi. Ya, Mas Herman, saya tidak melihat ya dialektika antara pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya dan melindungi rakyatnya ya dengan rakyatnya itu sendiri. Hitung-hitungan kalkulasinya kan sederhana. Untung rugi, efisiensi dan tidak. Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Menjamin kepastian berusaha bekerja, menjamin kenyamanan orang bekerja, dan warga negara wajib mempertahankan hak-haknya demi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kondisinya tidak sesuai dengan harapan, misalnya tadi pelayanan publiknya rendah karena memang mereka tidak punya kualifikasi yang baik, bagaimana? Ya, Kemenpan ini sudah melakukan kajian belum? Saya pastikan tidak pernah ada kajian. Kemenpan ini mengkaji apa? Tidak. Apakah seberapa jauh dan seberapa besar kompetensi yang dimiliki aparatur? Nggak ada gambarannya. Yang ada adalah Kemenpan berusaha untuk melakukan pendekatan teoritis. Yang berkompeten itu adalah ijazahnya S3. Ya, yang dari luar negeri. Yang university dari universitas ternama. Bukan yang kompetensi itu banyak hal. Pertama, pada saat dia diuji, dia mampu meluluskan ujian. Pada saat diberikan amanah untuk bekerja, mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dan pada saat dia mampu memimpin, diberikan kesempatan memimpin, dia mampu menjadi pemimpin bagi organisasinya. Kita tanyakan ke Pak Herman dulu ini. Nggak begitu, saya ingin sampaikan. Udahlah, hentikan retorika dan teori-teori yang nggak benar ini. Kuantum apa, udah yang jelas-jelas saja. Kan jelas kalau kita mau bicara kompetensi, ada yang namanya tes kompetensi. Kalau idenya rasionalisasi, nggak usah lah, kita sederhana saja. Undang-undang sudah ngatur kok. PNS yang kerja nggak benar, diingatkan berkali-kali, masih ngeyel juga, berhentikan saja, nggak usah pakai pesangon. Ya. Jadi saya ingin sampaikan Pak Herman, sama sulitnya loh ya bagi Anda dan teman-teman di Kemenpan ini untuk memecat atau merasionalisasi orang ya
Sama sulitnya payung hukumnya, alasannya apa. Dengan Anda lebih fokus lagi untuk menciptakan atau merumuskan dan memberdayakan 4,5 juta PNS ini sebaik-baiknya. Ya, itu betul. Rawatlah mereka itu sebagai anak kandung Anda sendiri, sehingga mereka itu akan loyal. Mereka akan percaya betul, sehingga mereka akan nyaman dan mereka akan pasang badan untuk apa? Untuk melayani publik ini, melayani kita semua dengan baik. Kalau Anda ciptakan teror seperti ini, saya katakan ini teror, ya. Semua gaduh, semua resah. Kasihan pemerintah. Kalau Anda bagian dari pemerintahan, ingin saya sampaikan, ya, pemerintahan kali ini sedang mencoba untuk meraih kepercayaan publik. Kita tanyakan ke Pak Herman dulu ini sebagai yang mempunyai kebijakan. Ya, Pak Herman, kalau menurut Anda bagaimana ini sebenarnya penjelasannya? Apakah lebih baik dibina terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk dipangkas, dirasionalisasi? Iya, dibina dulu. Jadi begini, jangan a priori dulu begitu, karena saat ini kan kita sedang memformulasikan, dan nanti kalau itu sudah ditetapkan, tahap pertama adalah pemetaan. Kita akan petakan dulu, 2016 ini kita akan fokus untuk memetakan. Kita akan bagi ke dalam 9 kuadran, ya. Udahlah, paling tidak disimplifikasi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dalam waktu yang sangat singkat Anda akan menjustifikasi yang orang. keempat, yang sudah tidak bisa dibina lagi, yang tidak berdisiplin, yang tidak berkinerja, tidak memiliki kualifikasi, kompetensi, baru kita rasionalisasi dengan tawaran pensiun dini, begitu. Ini loh masalahnya, Anda tahu dari mana tidak berkompetensi. Untuk melakukan penataan, kita akan melakukan penilaian cepat, rapid assessment, ya. Kita akan melakukan penilaian cepat. Kriterianya ada 3. Tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kualifikasi. Kita akan nilai sejauh mana pendidikan dari PNS yang bersangkutan, kemudian pengalaman kerja dari yang bersangkutan dihadapkan dengan syarat jabatan. Itu kualifikasi. Ya, pendidikan, pengalaman. Sebentar, Pak Herman, Anda ada di mana? Jabatan. Anda di Itu Jakarta kualifikasi. ini. Sesuai apa tidak? Yang kedua, kompetensi. Itu adalah sejauh mana kabupaten penguasaan terhadap bidang penugasan, penguasaan teknis. Sejauh mana penguasaan terhadap informasi teknologi misalnya. Itu adalah kompetensi. Kita akan ukur, kita akan nilai. Yang ketiga, kinerja. Sekarang ada PP 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja pegawai. Setiap pegawai itu sejatinya sudah memiliki SKP, sasaran kinerja pegawai. Kalau di private itu namanya Key Performance Indicator. Ini kan semuanya sudah punya. Sejauh mana pelaksanaan pencapaian dari sasaran kinerja pegawai? Terlampaui tidak? Tercapai tidak? Atau jangan-jangan tidak? Jadi ada tahapannya ya, Pak, ya? Jadi ada tahapannya. Nah, berdasarkan akumulasi dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, baru kita bisa petakan masuk di kuadran mana, kemudian baru berbicara treatment, begitu. Nah, justru itu, Pak Herman, atas dasar itu terlalu dini bahkan prematur menyampaikan ingin melakukan rasio sebanyak 1 juta seperti arter tadi. Ini kan menimbulkan kegaduhan baru. Pemerintah segera sudah dihadapkan masalah defisit anggaran. Jangan dibuat lagi kepanikan. Ini akan menimbulkan ketidakpercayaan pada Pak Jokowi yang sudah terpilih langsung secara baik. Jadi menurut Anda yang bikin kepanikan itu karena ada jumlah 1 Kementerian juta itu tugasnya membantu presiden. Jangan membuat kebijakan yang dapat membuat kegaduhan, membuat masalah baru. Lakukanlah identifikasi internal dulu, pemetaan. Tadi mau dilakukan selama setahun, ya itu dulu dilakukan. Jangan diwacanakan, lakukan dulu identifikasi supaya tahu ada masalahnya di mana. Seperti yang pernah saya sebutkan juga bahwa ada masalah lain. Apa itu? Distribusinya belum baik, ya kan? Pembinaan belum, penataan, ya. Sekarang kalau kita lihat banyak masalah bicara PNS, disiplinnya masih bermasalah. Ya apalagi bicara produktivitas, bicara masih jauh lagi. Itu masalah PNS. Jadi kan itu dulu yang dibina, dilakukan. Nanti kita lihat lah, kita beri kesempatan setahun ini lakukan penataan, pembinaan. Nanti kita lihat apa yang harus dilakukan. Baru nanti dilakukan 2017. Itu pun dilihat seperti tadi bilang, tidak mungkin. Saya tidak yakin bisa dilakukan dalam jumlah yang besar 25% 1 juta itu saya tidak yakin. Ini akan menimbulkan masalah baru. Apalagi sekarang menurut Depnaker sudah ada pengangguran 48.000 2015. 2016 ini sudah mencapai 11.000 sekian. Sementara pengangguran, tenaga kerja dari luar negeri sudah masuk 25.000. Itu yang legal, belum yang ilegal. Jadi pemerintah harusnya mengayomi, membantu masyarakatnya. Malah ini belum dilakukan, tapi ingin melakukan rasionalisasi. Tapi tampaknya sebenarnya ada satu nada yang sama, sebenarnya ingin meningkatkan kinerja dari kualitas pelayanan publik kita. Kita dukung peningkatan kinerja, produktivitas, tapi dengan cara yang tepat. Nanti kita akan bicarakan cara yang tepat sebenarnya seperti apa pada segmen berikutnya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami.